Ya, mari kita bersama berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami akan membaca dan merenungkan firman. Berikan kami roh pengertian, agar kami mengerti firman dan dapat kami mempraktikkan dalam kehidupan kami setiap hari dengan pertemuan Roh Kudus-Mu. Begitu juga dengan anak suara kami. Berkati guru yang akan membawakan cerita firman Tuhan, agar supaya anak-anak kami mengerti firman dan mereka boleh tumbuh kembang menjadi orang Yesus kecil dalam kehidupan anak-anak ini. Berkati juga guru-guru seluruh guru dan kami semua yang akan mendengar firman-Mu dan hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Biarlah kami semua diurapi dengan kuat kuasa Kudus, sehingga kami menjadi pelaku firman yang hidup. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab dan kita akan membaca kitab Perjanjian Lama dari Rut 1, dari Rut pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-22. Rut pasal 1 ayat 1 hingga ayat ke-22. Saya akan membaca ayat 1 bersama kaum ibu. Kita mulai. Pada zaman para hakim pemerintah ada kawalan berkaitan Israel. Lalu pergilah seorang dari kaum Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kau bapak baca yang ayat kedua. Kemudian selalu sehingga bermakna tidak. Lalu sesudah perempuan itu kehilangan kedua anak dan suaminya. Maka bersama-sama berjuang dengannya. Ketika mereka sedang di jalan masing-masing di rumah suaminya. Lalu izinnya mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras. Tetapi Naomi berkata, mengapa kau turut dengan aku? Bukankah tidak ada laki-laki yang mendominkan dijadikan suami nanti? Janganlah kita demikian dengan anak-anakku. Bukankah daripada aku sebab kepada aku. Berkata
Di mana mati di sana dan di sana bukan beginilah maka berikan daripada itu jika pun dari Tuhan dan berjalan ketika mereka masuk ke Betlehem untuk makan karena mereka dan berbuat berkata, tahukah itu? Dengan pergi, tetapi dengan yang kosong, Tuhan berkata, mengapa kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan saksi menemukan aku dan Dia Maha Kuasa dan akan Tuhan memberkati pembacaan firman yang suci dan kudus ini. Amin. Shalom. Damai dengan ini terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang berkati oleh Tuhan, sebelum saya mulai khotbah kita pagi hari ini, silakan Bapak Ibu sudah membaca bacaan karena sudah sambil mengucapkan Tuhan kasih. Ya, terima kasih. Saya senang melihat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sukacita dengan senyuman yang ada menambah hikmat pelayanan kita di pagi hari ini. Amin. Di pagi hari ini saya ingin bertanya, adakah dalam ibadah hari ini Bapak, Ibu, saudara datang dengan ibu mertua? Adakah yang datang dengan mertua? Kalau ada silakan berdiri. Saya ingin melihatnya. Ada? Ibu mertuanya ada? Silakan berdiri ibu mertuanya. Coba baku harga dari ibu mertua. Baku harga. Baku harga. Baku harga paling selama detik saja. Baku harga. Boleh baku harga. Sudah? Sudah bahagia? Silakan dulu. Apa yang dirasakan? Senang? Apalagi? Ada amarah atau tidak? Tidak ada. Yang ada adalah sukacita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang coba bayangkan. Bayangkan orang bapak ibu yang datang di sini tidak ada ibu mertuanya. Barang 10 detik lagi. Coba bayangkan ibu mertua wajib. Dari sini. Silakan. Yesus mau pergi. Bayangkan. Kalau ibu mertua wajib. Kalau sudah ada, berdoa aja sudah siap. Ya, sudah sebagai bayangkan mertua wajib. Sekarang kalau ada mertua, coba bayangkan anak mantu wajib. Kalau ada mertua di sini, coba yang bayangkan anak mantu wajib. Khusus perempuan ya, yang kalau bercerita kali ini yang luar biasa tentang Ruth dan Naomi. Coba mertua bayangkan anak mantu wajib. Kalau tidak ada di sini, mungkin ada tempat lain di rumah. Coba bayangkan. Sudah sekarang ini, kalau sudah itu boleh bayangkan. Cuma yang dikatakan oleh Tuhan. Memang kadang-kadang
Kalau membayangkan anak mantu pramuka dulu, mungkin berbagai macam rasa yang ada. Begitu juga mama mantu. Berbagai keadaan yang bisa terlintas dalam pikiran. Aduh, kita dalam mantu begini, kita dalam mantu begitu, dan seterusnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kita yang pagi ini, saya membagi dua kategori secara umum menyangkut hubungan antara mertua dan anak mantu. Yang pertama adalah hubungan yang ideal. Hubungan antara Naomi dan kedua menantu perempuannya, terutama dengan Ruth, bisa dianggap sebagai suatu hubungan yang ideal. Naomi sebagai seorang tua yang sudah tua, tidak mementingkan kepentingan sendiri. Naomi tidak egois, melainkan mementingkan kepentingan kedua anak mantunya. Sehingga dia menyuruh kedua orang mantunya yang sudah menjadi janda itu untuk pulang ke rumah orang tua mereka. Sebaliknya kedua orang mantunya pun merasa berat untuk meninggalkan mertua yang mereka juga sudah janda. Sebagai seorang wanita, Naomi dan mantunya Ruth memang dapat sayang kalau orang bilang kasihan kita mesti tinggal dengan mantu. Yang kedua adalah hubungan yang sulit. Yang pertama adalah hubungan yang ideal. Sekarang ada hubungan yang sulit. Saya memandang ini dari sisi secara umum. Nah, hubungan antara mertua dan menantu bisa menjadi suatu hubungan yang sulit. Bila hubungan mereka berkembang menjadi seperti hubungan bukan antara orang tua dan anak. Para orang tua akan cenderung merusak tanda kutip rumah tangga anak mereka bila mereka tidak bisa menganggap menantu mereka sebagai anak. Yang saya baca di media saudara-saudara bapak ibu sudah tahu kalau kehidupan di Eropa atau Amerika, anak-anak pun itu sebelum mereka menikah, biasanya mereka itu sudah berumah sendiri, tidak tinggal dengan orang tua. Tapi itu ada istilah mereka. Memang berbeda dengan kita di Indonesia. Sebaliknya para menantu yang tidak bisa mengenal mertua, orang tua akan menganggap mertua itu sebagai saingan. Adakah di antara kita seperti itu? Bertanya apa? Kita masing-masing. Atau sebagai contoh begini, ada mertua dan anak mantu yang sama-sama sekali. Jadi orang yang berkara ini, yang mau mengarah ini berdua. Jadi semua tahu. Mertua yang berkara dan mantu. Semua dia selalu bilang anak mantu. Kita bisa bilang kita tahu. Malah Pak Mak selalu jawab, karena kita suka. Jadi anak mantu bilang ini mau memang mantu, ini mau mantu, ini mau mobil. Semua dia tahu seperti itu. Nah, dalam kecantikan hari ini, hubungan antara Naomi dan kedua menantu perempuannya, terutama dengan Ruth, bisa dianggap sebagai suatu hubungan yang ideal. Naomi menjalani training iman dan kepribadian. Namun, kalau kita mungkin kalau baca, Naomi itu kan berarti menyenangkan. Sampai di zaman Naomi itu bersyukur. Karena pengertian itu menyenangkan. Mudah-mudahan dia menyenangkan. Namun faktanya dia ternyata pahit. Ia dan keluarganya harus mengungsi ke negeri Moab. Cuma tahu negeri Moab itu adalah bangsa kafir, bangsa yang selalu menyembah berhala dan tidak menyembah Tuhan. Karena kelaparan itu terjadi di Israel. Selama 10 tahun mereka itu tinggal di Moab. Dan Naomi mengalami hal yang lebih baik lagi,
yakni di tempat pengungsian, suami dan kedua anak laki-lakinya meninggal dunia dalam usia yang masih relatif muda. Bahkan waktu itu tanpa sempat memberikan cucu kepada Naomi. Namun kebaikan itu tidak dalam membuat Naomi menjadi lemah. Tidak menjadi lemah iman, bahkan tidak menutup Tuhannya. Banyak kesulitan malah membentuk Naomi menjadi pribadi dan imannya menjadi lebih kuat dan dimantap untuk selalu memuji serta membesarkan akan nama Tuhan. Naomi berhasil melihat imannya kepada menantunya. Sikap hidup yang baik memudahkannya untuk bersaksi kepada Rut. Yang pada mulanya Rut adalah seorang asing yang berasal dari Moab, yang merupakan orang kafir, berjanji atau berkomitmen pada diri sendiri atau orang lain yang terwujud lewat tindakannya. Maka benarlah ungkapan yang mengatakan komitmen seseorang terbukti bukan dari kata-katanya, tetapi dari aksi yang nyata. Orang di Indonesia ini, kalau bahasa kerennya, sangat kepo, sangat orang bilang terlalu pusing dengan orang lain yang berusaha. Itu kalimat yang tadi kayaknya begitu maknanya. Demikian pula dalam hidup kita, saudara percaya, komitmen iman kita harus dapat dibuktikan lewat perbuatan kita sehari-hari, dimanapun kita berada. Bukan seperti rumah perbuktikan kebaikan, bukan seperti tetangga perbuktikan kebaikan. Dimanapun kita berada, sebagai warga negara yang baik, sebagai warga gereja yang baik, kita pun harus menunjukkan sikap yang baik, yang tentu dengan mengasihi sesama kita manusia. Sebagaimana yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Hasilnya, Lut, dia adalah orang asing, menjadi percaya. Dia dapat berkata, Tuhanmu adalah Tuhanku, Allahmu adalah Allah. Yang lebih menentukan lagi dari Lut adalah ketika dia berkomitmen untuk mengikuti Allah, sekalipun dia berasal dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Dengan demikian, komitmen untuk mengikuti Allah bisa dilakukan oleh siapa saja yang mau percaya. Pada umumnya orang-orang akan bertanya terhadap komitmen yang dimiliki ketika mulai mengalami situasi yang berat dan penuh tantangan. Orang hidup ini rasanya ketika dalam kecil terus bermacam-macam kata-kata. Ada banyak orang yang menganggap bahwa dalam komitmen yang dimiliki ketika sesuatu berjalan dengan baik di dalam kehidupan adalah sesuatu yang dapat. Ada orang yang menggunakan masalah sebagai alasan untuk melanggar komitmennya terhadap Tuhan. Ya, kalau ada bicara begini, ya salah itu supaya bikin itu apa kita ada janji dulu, formo pas ibadah, Maret, ngapa kok sementara ada pergumulan, jadi biar dulu. Sekarang kita berpikir ibadah, karena hati. Sementara tenang, kita juga selalu sadar kata-kata itu di mana-mana kita berada. Ada kali apa itu juga muncul. Hal yang mirip adalah ketika kita mau berkomitmen kepada Tuhan, ketika merasa bersuka cita, tetapi dengan mudah mengabaikan komitmen ketika pergumulan melanda kehidupan. Padahal tantangan, rintangan, dan pergumulan yang ada dalam ini merupakan kesempatan terpenting
bagi kita untuk membuktikan seberapa besar komitmen kita pada Tuhan. Ruth tidak meninggalkan komitmennya ketika kepahitan melanda hidupnya, malah ketika pergumulan itu datang, maka pada saat itulah dia memperhatikan kepada Tuhan. Ruth adalah salah satu wanita yang tercatat dalam Alkitab yang tetap setia walaupun Ruth dalam keadaan menderita. Ruth selalu berpegang pada tangan Tuhan. Saat ini saya ingin meminta cuplikan film singkat mungkin lebih kurang 5 menit. Nanti saudara-saudara boleh melihat film ini secara singkat akan diputar. Silakan. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan. Selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati? Sampai pada suatu hari, saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jati, apa pernah kamu melihat tangan dari ibu kamu? Ibu saya tukang sampah, Pak. Tangannya selalu kotor. Jadi, saya nggak pernah perhatikan tangan ibu saya. Satu tangan ada 5 jari. 2 tangan berarti ada 10 jari. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dari ibu kamu. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, kamu kembali lagi ke sini dan kita ngobrol lagi. Ya. Selama ini, saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya. Membesarkan saya. Menjaga saya. Melindungi saya. Bu, Jadi udah pulang. Gimana hasil wawancaramu? Kalau nggak diterima nggak apa-apa. Pokoknya kan udah usaha kan? Bu, boleh lihat tangan ibu nggak? Kenapa? Kamu mau meramal? Bisa baca garis tangan ibu? Ini kenapa, Bu? Ibu waktu bersihin bekas bangku besi, ibu nggak lihat yang ada tajam, luka jadinya. Kalau ini? Waktu itu ibu lagi nyapu di jalan, kamu telepon, bilang bahwa kamu lulus di tes yang pertama dengan angka bagus. Ya ibu senang banget. Nggak lihat lagi ada kayu yang nyelempit di pakai sapu ibu. Jati. Pagi, Pak. Pagi.
Gimana kabar kamu hari ini? Semuanya terlihat berbeda hari ini, Pak. Maksudnya? 2 tangan 10 jari. Tangan ibu saya dan saya 20 jari. Dan bila bersatu, kita bisa menjadi lebih kuat. Tangan ibu saya tidak hanya membesarkan saya, tapi juga merupakan sebuah pengorbanannya dalam membesarkan saya. Dan keberhasilan datang dari sebuah pengorbanan. Apapun hasilnya, kita tidak akan menyerah pada komitmen. Bagus, Jati. Oke, Jati, selamat datang di keluarga kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi, Jati diterima kerja, Bu. Mulai sekarang, saatnya Jati yang mengurus Ibu. Makasih ya. Kita sudah menyaksikan film tadi. Bagaimana tangan seorang ibu, kedua tangan yang penuh kasih, tangan yang pernah menyuapi kita, memandikan kita, memakaikan baju, membelai dan memeluk kita, dan bekerja serta berkorban untuk kita. Terlebih dari semuanya, berdoa untuk kita. Bagi kita, kedua tangan tersebut adalah tangan yang paling indah di dunia ini. Betapa bernilai dan berharganya kasih sayang yang penuh pengorbanan dari seorang ibu. Saya hanya dapat berdoa bahwa suatu hari kelak tangan saya dan hati saya akan memiliki keindahan sendiri. Melihat film tersebut sebagai warga gereja mengingatkan kita kepada bekas luka Tuhan Yesus itu, memberitahu kepada kita bahwa Yesus menyelamatkan kita. Yesus datang ke bumi agar kita bisa pergi ke surga. Didirikan dari seorang perawan agar kita dapat diberikan kembali. Yesus menjadi anak manusia agar kita menjadi putra dan putri Allah. Yesus mati agar kita dapat hidup. Yesus menerima luka dalam pekerjaan penebusan. Dan jika saudara mengikut Yesus, saudara juga akan mengalaminya. Penderitaan tidak bisa dihindari hanya karena kita hidup di dunia yang berdosa. Allah hanya mempunyai satu anak yang tidak berdosa. Namun ia tidak mempunyai anak yang tidak menderita. Sebagai anak Tuhan, kita pun akan mengenal penderitaan. Ada juga penderitaan yang timbul karena melayani Tuhan Yesus Kristus. Jika saudara berpikir, saudara akan keluar dari dunia ini tanpa bekas luka, saudara tidak akan melakukannya. Bayangkan juru selamat kita yang terbangkit. Lihatlah dia di takhta kemuliaan. Lihatlah kasih di tangannya. Karena dia yang menanggungnya untuk selama-lamanya. Tuhan menyayangi kita semua. Dia ingin menyelamatkan saudara. Dan dia akan menyelamatkan saudara jika saudara percaya. Datanglah kepada Yesus. Lakukan hari ini. Amin.